Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Hermin yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok satu untuk presentasi. Dan di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Di sini saya mewakili teman-teman akan mempresentasikan eh, PPT yang berjudul Risol Coklat Lumer dan Bakso Aci. Oke, next. Masuk ke anggota kelompok, di sini ada saya sendiri, Aulia Citra, ada Nesa Cahyani juga, Nita, Karina, dan Yuven. Oke, next. Masuk ke profil singkat bisnis. Nama usaha Risol Coklat Lumer dan Bakso Aci. Jenis usahanya yaitu usaha kuliner, makanan ringan, dan jajanan kekinian. Masuk ke deskripsi usaha. Risol Coklat Lumer dan Bakso Aci merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan ringan dengan menawarkan dua produk utama, yaitu risol berisi coklat lumer yang manis dan lembut, serta bakso aci dengan cita rasa gurih dan pedas yang khas. Produk ini dibuat dari bahan berkualitas dengan harga terjangkau, sehingga cocok untuk berbagai kalangan, khususnya mahasiswa. Oke, next. Profil singkat bisnis. Di sini ada visinya. Menjadi usaha kuliner yang diminati dan dikenal luas oleh masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa, dengan produk yang berkualitas dan inovatif. Lalu ada misi. Misinya itu menyediakan produk makanan yang enak, higienis, dan terjangkau, mengutamakan kepuasan pelanggan, melakukan inovasi produk secara berkelanjutan, lalu ada memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Yang terakhir ada target pasar. Mahasiswa, pelajar, masyarakat umum yang menyukai jajanan kekinian dengan harga terjangkau. Di sini ada keunggulan produk. Harganya itu ekonomis, rasanya unik, ada manis dan gurih dalam satu usaha. Contoh untuk semua kalangan, praktis dan mudah dikonsumsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya itu ada foto produk dari yang pertama itu ada risol coklatnya, sama yang kedua itu ada bakso aci. Next. Jadi ini ada tampilan data Excel, monitor penjualannya. Yang pertama ada Excel-nya Aulia, terus lalu ada Excel-nya Karina. Next. Lalu ada Excel-nya Yuven dan Excel-nya Nita. Next. Dan yang tadi ada Excel saya sendiri yaitu Nesa Cahyani. Next. Oke, jadi yang selanjutnya itu ada progres laba. Dalam usaha risol, coklat lumer dan bakso aci, keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi per produk. Yang pertama yaitu ada laba per produk. Yang pertama ada bakso aci, jadi labanya per produk itu 2.000 per porsi. Yang selanjutnya ada laba dari risol coklat lumer sendiri, yaitu 1.000 per pieces. Yang kedua ada simulasi penjualan harian, misalnya dalam satu hari, bakso aci terjual 20 porsi, berarti 20 kali 2.000, jadi totalnya 40.000. Dan yang kedua ada risol terjual 30 pieces, 30 dikali 1.000, jadi totalnya 30.000. Jadi total laba per hari yaitu 70.000. Yang selanjutnya, progres laba mingguan 70.000 dikali 7 hari, jadi totalnya 490.000. Dan yang selanjutnya yaitu progres laba bulanan 70.000 dikali 30 hari, jadi total progres laba bulanan yaitu 2.100.000. Yang selanjutnya itu kesimpulan, bakso aci memberikan kontribusi laba lebih besar per produk. Yang kedua, risol membantu meningkatkan volume penjualan karena harga lebih terjangkau. Yang selanjutnya itu kombinasi kedua produk membuat usaha lebih stabil dan menguntungkan. Next. Yang selanjutnya ada tabel evaluasi strategi. Next. Lalu ada tabel analisis kendala dan solusi. Next. Ini masih ada tabel analisis kendala dan solusi. Next.
Oke, jadi yang selanjutnya itu kendala yang dihadapi. Sebagai mahasiswa yang sedang menjalankan mata kuliah kewirausahaan atau KWU, kami menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan usaha risol coklat lumer dan bakso aci frozen. Kendala utama adalah manajemen waktu antara kegiatan akademik seperti kuliah dan tugas dengan aktivitas produksi dan pemasaran. Selain itu, keterbatasan pengalaman dalam berjualan juga menjadi tantangan, terutama dalam menentukan strategi promosi yang efektif dan menarik minat konsumen. Kendala lain yang dirasakan adalah pengelolaan stok dan proses produksi yang harus disesuaikan dengan sistem pre-order atau PO, sehingga membutuhkan perencanaan yang lebih matang agar tidak terjadi keterlambatan atau kekurangan produk. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah solusi yang dilakukan. Untuk mengatasi kendala tersebut, kami telah melakukan pembagian tugas dan waktu secara lebih terstruktur. Kami juga menerapkan sistem open order untuk meminimalkan resiko kerugian dan memastikan produk dibuat sesuai dengan permintaan. Dalam hal pemasaran, kami mulai memanfaatkan media sosial untuk promosi serta menawarkan produk kepada lingkungan terdekat, seperti teman kampus. Selain itu, kami juga berusaha meningkatkan komunikasi dan koordinasi agar proses produksi hingga distribusi berjalan lebih efisien dan terorganisir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yuven. Yang selanjutnya ada rencana perbaikan ke depan. Kedepannya kami berencana untuk meningkatkan kualitas manajemen usaha dengan membuat jadwal produksi yang lebih konsisten serta memperluas strategi pemasaran, seperti menggunakan konten promosi yang lebih menarik dan inovatif di media sosial. Kami juga ingin melakukan evaluasi rutin terhadap penjualan dan flashback pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk. Selain itu, kami akan mencoba menambah variasi produk serta mempertimbangkan sistem ready stock dalam jumlah terbatas agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih cepat tanpa harus selalu menunggu PO. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.